Previously on the Strain. Every bullet counts! They're coming! Hold your fire till they're right on top of us! Fall back! Fall back! Quickly! Citizens to the barricade! There's got to be something in here. That one. We did it. We're back on the grid. Son of a bitch. It's over! Setelah mendeklarasikan kemenangan yang akan dijadikan sejarah baru dunia perkenyotan, bukti kalau warga New York itu kompak dan bisa melawan para vampir, tidak ada waktu istirahat bagi si Abe yang kini akan merealisasikan rencananya untuk membunuh si Palmer. Si Pelders yang mengetahui rencana itu pun ikut bergabung dan sedang mencoba menyadap Stoneheart Group, sedangkan Pak Walcott dan si Justin kini berada di Upper East Side atas saran Pak Walcott. Tanpa diduga, tiba-tiba saja si Justin mengeluarkan kebijakan baru akan menarik iuran dari setiap warga sebesar 1% dari nilai properti yang dimiliki. Dan dana tersebut 100% akan dialokasikan ke militer untuk memperkuat pertahanan karena si Justin merasa ini adalah yang terbaik mengingat warga Upper East Side ini kaya-kaya. Pasti kalian lebih memilih uang daripada berjuang dengan darah seperti yang dilakukan warga Red Hook. Cuma hal itu nampaknya kurang disetujui oleh Pak Walcott yang memiliki hubungan spesial dengan para miliarder kota. Beralih ke si Palmer yang lagi bucin-bucinnya mendatangi kediaman si Coco yang waktu itu ngambek Thea. Dengan rayuan mautnya dia berkata, "Oh, Coco, semenjak kamu marah-marah sampai meninggalkanku begitu saja, napasku terasa bengek, Coco, karena separuh napasku sudah ada padamu. Kembalilah, Coco. Nanti kita beli melon biar jadi Coco melon." Sontak kata-kata si Palmer yang menembus merasuk ke dalam jiwa si Coco, dia pun seketika luluh. Di sisi lain, mereka berdua membantu si Abraham untuk melacak si Ponescu. Masalahnya, si Abraham kekurangan informasi, jadi yang bisa dia lakukan adalah mendatangi setiap orang di New York yang memiliki nama tersebut. Vampir itu memang bernama Ponescu, tapi rupanya bukan Ponescu yang dicari. Dari 4 nama, baru 2 yang mereka kunjungi, berharap dari 2 nama tersisa. Salah satunya adalah Ponescu yang menyimpan The Lumen. See? Your desk is just as you left it. Si Palmer sudah kembali ke Stoneheart bersama si Coco, tapi tidak lama dari itu Pak Walcott juga datang. Dia ngadu masalah si Justin, bukan karena tahu dibalik penyebaran virus ini adalah si Palmer, melainkan karena posisi sebagai wali kotanya terancam. Jadi dia minta bantuan si Palmer supaya melakukan sesuatu, namun entah apa yang akan dia lakukan. Yang jelas si Palmer akan datang ke konferensi persnya si Justin. Kesempatan itulah yang akan si Abe manfaatkan untuk nge-headshot si Palmer. We need to get moving. Say goodbye to eternal life, you son of a bitch. Kembali ke si Abraham, nama ketiga yang mereka kunjungi, sedikit memberi harapan karena si Ponescu yang ini seorang kolektor buku. Namun itu juga malah jadi masalah karena harus mencari buku dalam tumpukan ribuan buku.
Si Ep yang sudah bersiap tinggal nunggu kedatangan si Palmer saja. Penjagaan memang ketat tapi itu bukan masalah. Si Ep hanya tinggal nunggu momen saja. Now, do it. Yang kena malah si Coco sang pujaan hati. Mereka pun langsung kabur tanpa tahu targetnya sudah tepat atau tidak. I got him, Madison. Hey, you. I got him, Madison at 56. Please, asshole. Apes coy, berita pun langsung tersiar di radio dan itu terdengar oleh si Nora. Mendengar dari ciri-ciri tersangka, si Pasili pun teringat dengan rencana si Ep dan yang si Cewewe itu pasti si Pelders. Make sure the IV is running well. Baru juga mau baikan, mana gombalan kali ini gak bisa langsung nyembuhin si Coco. Tapi nyareatnya mah gak main-main, gengs. Dokter spesialis pribadi langsung diturunkan. Si Thomas juga sampai hadir karena dia tahu dari si The Master. Lantas si Palmer pun minta supaya dipertemukan dengannya saat ini juga. Bahkan ngancam si Thomas jika si The Master gak datang menyelamatkan si Coco, maka si Palmer akan resign, gak akan memberi bantuan apapun lagi. Yes. I think I do. Gini nih kalau aki-aki bucin tuh. Rariwe. Operasi memang berhasil dan kondisi si Coco juga sudah stabil. Cuma kerusakan parah pada si Coco, kemungkinan dia mengalami cedera neurologis. Entah itu otaknya yang kena atau sumsum tulang belakangnya. Yang jelas untuk saat ini kita hanya bisa menunggu, biarkan dia beristirahat. Kembali ke si Ep, bukan masalah kecil sih yang sedang mereka berdua hadapi ini. Tiba-tiba saja si Pelders dipindah secara paksa. Yang tidak lama dari itu si Palmer datang mengunjungi si Ep. Sempat syok melihat dia masih hidup. Lantas si Ep pun bertanya, lalu siapa orang yang telah aku headshot? You shot an innocent woman. The world will not even notice when you die. Gagal maning son, tinggal satu nama lagi. Tapi kita kembalikan dulu ke si Palmer. Rupanya permintaan si Palmer di ACC si The Master. Hal serupa yang dilakukan si The Master ketika si Palmer sekarat. Seketika si Coco pun kembali sehat. Dan kini si Coco pun tahu semua rahasia si Palmer yang bersekutu dengan vampir legenda The Master. I can help you! Thank you. Apakah si Pasili yang membawa vampir itu untuk menyelamatkan si Ep? Cuma si Ep sendiri tidak tahu si Pelders dibawa kemana. Untungnya ada satu petugas yang selamat. Dengan sedikit paksaan dia pun memberitahu kalau si Pelders dibawa oleh temannya ke Hotel Mayfield. Tinggal nama terakhir. Kalau benar cuma ada 4 nama, harusnya buku Ochido Lumen ada di sini. Tapi faktanya sudah kesana kemari sampai ngawut-ngawut yang gak penting. Ochido Lumen tak kunjung juga ditemukan.
Tapi ada cenah gengs, tapi tiba-tiba si Abraham didagorin. Lantas siapakah orang tersebut? Apakah tukang batagor? Oh my god, si Pelder sudah sama si Thomas, ternyata dia diculik ketika akan dibawa ke hotel. Niatnya mau ngenyot, malah kekenyot, pala dusing. Jadi seperti itulah katanya nasib si Pelders nanti yang akan dijadikan makanan penutup. Rupanya yang ngedagor si Ponescu asli, dia heran terkaget-kaget kalau si Abraham ini adalah orang yang waktu itu menyelamatkannya. Tapi meskipun begitu sama sekali tidak ngaruh, si Ponescu tidak mau melepaskan si Abraham. Katanya buku ini sudah ada yang nawar dengan harga tinggi. Beralih ke Mang Agus yang sudah mau memberangkatkan keluarga si Raya, foto-foto dulu sebagai kenang-kenangan. Sementara itu si Pasili yang sudah di area hotel menemukan mobil ladusing terparkir dengan pintu keadaan terbuka. Ada petunjuk tentang kebenaran kalau si Pelders ada di sini. Cuma masalahnya dibawa kemana dia sekarang. Tapi si Pasili menemukan ada kejanggalan di mana ada dua hotel Upin Ipin, tapi yang satunya nyala dan yang satunya lagi modar. Punya pirasat mungkin si Pelders ada di yang poek. Mang Agus yang sudah sampai di perbatasan sempat terkendala karena Mang Agus tidak punya surat izin, semacam izin keluar di dalam. Tapi rupanya semua itu tidak jadi masalah karena Antek si Quinlan datang. Siapakah cenah sebenarnya dia ini, karena dengan mudahnya bisa meloloskan Mang Agus hanya menggunakan selembar kertas. Tapi si Silver Angels tiba-tiba keluar cenah dia malah pengen bergabung dengan Mang Agus. Iya, cara unik yang dilakukan si Thomas dalam perkenyotannya kali ini, si Pelders didandanin dulu dan spotnya pun agak lain. Beruntung si Pelders tadi sempat ngambil semprotan cabai, sedangkan si Pasili DKK masih di terowongan. Si Pelders yang lari malah mendapatkan jalan buntu karena sudah ditembok. Teriakan minta tolongnya terdengar oleh mereka dan bisa mendengar jelas suara si Pelders dari balik dinding. Sekuat tenaga si Pasili membuat lubang. Untungnya tepat waktu, tapi lebih tepatnya sengaja ya si Thomasnya bertele-tele, gak seperti mau ngenyot yang bukan menjadi pemeran utama. Makanya mereka selalu selamat dan segera membawa si Pelders yang trauma berat pulang ke rumah. Keesokannya, si Ponescu yang akan menemui si pembeli buku terlihat penjagaan yang sangat ketat dan ternyata orang itu adalah si Alonso yang minta supaya menunjukkan bukunya. Sedangkan di rumah, si Nora mendapat kabar dari si Justin kalau kakek neneknya si Jets masih hidup. Jadi si Nora diam-diam minta tolong si Justin supaya melacak mereka yang kini posisinya berada di Sea Island. Tujuannya untuk memberi tempat aman pada si Jet supaya pengerjaan senjata biologis bisa maksimal tanpa mengkhawatirkan si Jet. Sebenarnya si Ep keberatan karena selama ini selalu berusaha untuk mendapatkan hak asuh si Jet. Tapi mau gimana lagi, si Ep juga tidak ada pilihan lain selain secepatnya menyelesaikan wabah ini. Sedangkan si Pelders dia sangat berterima kasih karena si Pasili sudah menyelamatkannya. Tapi secara mengejutkan si Pelders minta maaf, katanya dia mau kembali ke sini Ki. Dan si Pasili juga tidak bisa berbuat banyak, mungkin ini memang yang terbaik untuk si Johnny beristirahat. Atas perintah si Quinlan, mereka berdua mendatangi penjara yang sempat disinggahi Mang Agus, yang mana penjara juga sudah terjarah vampire. Petugas semua tewas kecuali yang di dalam sel, semua tahanan selamat. Dan itulah tujuan Mang Agus datang ke sini, akan membebaskan mereka semua untuk direkrut menjadi timnya sesuai arahan si Quinlan. Tapi ternyata ada satu polisi yang selamat karena dia ngumpet di dalam sel. Namun ketika dibebaskan, ternyata si polisi itu yang suka nyiksa para tahanan. Suara tembakannya membangunkan para vampir.
Let's go. Cuidado. Pégale. Dale, dale. Let's go. You got them all. Setelah mendapatkan Dolumen, si Abraham langsung dipanggil, mengetahui Oci Dolumen sangat berharga karena juga diminati oleh orang terkaya yaitu si Palmer. Benda pusaka si Abraham pun nilainya tiba-tiba turun dan kurang. Si Alonso lebih memilih melelang buku itu. Meskipun sudah diperingati, kalau buku jatuh ke tangan si Palmer maka dunia akan tamat. Tapi si Alonso bak seperti Tuan Crab, baginya uang adalah segalanya. Situasi ini membuatnya semakin kaya sampai bisa membeli pulau ini dan sangat yakin kalau dirinya akan tetap aman jika berada di sini. Tomorrow, then. Si Justin didatangi seorang detektif. Faktanya si Walcott telah almarhum. Mendengar itu pun dia kaget parah. Pak Walcott rupanya ada yang nge-headshot. Tujuan detektif adalah untuk meminta keterangan karena Pak Walcott sering bersama si Justin. Jelas dia pun tidak tahu apa-apa, malah aku kaget loh mas, sumpah. Oke lah kalau begitu, asal kau tahu saja banyak orang yang memanfaatkan kekacauan ini demi keuntungan pribadi tapi tidak di bawah pengawasanku. Tidak ada jalan lain sih selain minta bantuan The Ancin. Gak tahu usaha apa, yang jelas mereka sangat kaya, jangankan uang, emas saja bukan masalah. Namun yang jadi masalahnya mereka tidak bisa mempercayakan kekuatan besar Dolumen padamu, karena itu juga bisa membunuh mereka. Si Abraham pun memberi pilihan siapa ancaman yang lebih besar, diriku atau si The Master dengan dukungan finansialnya si Palmer. After I've examined it, I'll turn it over to the ancients. Agreed. Si Justin rupanya sudah ada janji dengan si Palmer. Roman-romannya mah si Palmer nih yang telah membunuh si Walcott karena dia berencana untuk memberikan dukungan penuh pada si Justin untuk maju menjadi direktur khusus keamanan yang bertugas melancarkan serangan habis-habisan untuk mengatasi wabah mengerikan ini. Predut ya gengs, katanya semua ini sudah dibicarakan dengan para dewan kota dan mereka semua sudah setuju. Sumpah si Palmer ini gercep banget gengs, pelantikan pun langsung dilakukan. Dia hanya menyaksikan kemenangannya dari kantor Stoneheart yang tidak lama dari itu si Thomas datang untuk minta bantuannya karena pelelangan buku akan segera dilakukan. Si Palmer tahu betul si Abraham pasti akan kalah dan dia akan mencoba merebutnya dengan paksa dariku. Si Thomas pun memotong, maka dari itu The Master tidak bisa mempercayakannya padamu. Aku sendiri yang akan pergi, jadi siapkan saja saldonya. Tapi si Koko ini setelah disembuhkan jadi sangat berbeda. Dia berkata supaya si Palmer tidak memberinya emas karena seperti tidak dihargai, hanya mau bantuannya saja. Namun seperti yang kita tahu, cairan putih itu sifatnya sementara. All right. See to it that funding's in place tomorrow morning. Agreed? Consider it done. Si Pelders yang akan menjemput si Nicky nampaknya dia sudah insaf, memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang ini dan lebih memilih pergi bersama ibunya ke tempat yang lebih aman. A bioweapon. We already tested it on the Strigoi. Si Ebb menemui si Justin untuk membicarakan senjata biologis, minta dukungannya untuk melakukan produksi massal seperti fasilitas bio, bahan baku, dan beberapa orang untuk dijadikan tim. Hal itu di ACC si Justin, cuma sebelum itu si Ebb akan mengantar dulu si Jets ke rumah neneknya, minta 3 izin perjalanan dan 3 tiket ke DC. Jadi Mang Agus dan 20 napi yang dibebaskan ternyata akan diutus untuk mengintai proses lelang, dan faktanya... I don't know man, the old bird is pretty tough. What if he doesn't get convinced? Kill him and take it. Wah, jadi ini toh yang sedang dikerjakan si Thomas. Seperti tempat jagal, katanya kandang-kandang ini akan diisi biri-biri. Tibalah saatnya bagi si Jets untuk pergi. Dia berpamitan pada si Abraham, si Vasily yang sedang memodif mobil karena tahu pelelangan itu bukanlah pelelangan biasa.
berhenti sejenak untuk berpamitan dengan si Jet. Si Ep pun memberikan doa semoga buku itu berhasil kalian dapatkan. Si Coco ini setelah mengetahui tentang immortality, sifatnya jadi berubah mendesak si Palmer supaya tidak gampang diperintah, harus mendapatkan kewibawaan dan penghormatan demi darah The Master untuk immortality kita. Berkat bantuan si Justin, mereka berdua bisa keluar dengan mudah, namun ternyata di sana sudah ada si Kelly yang memantau. Kereta pun tiba, tapi mereka sama sekali tidak menyadari itu. Ajaibnya, mereka sebangku dengan si Vanescue yang membawa uang banyak hasil penjualan The Lumen. Jelas mereka tidak saling mengenal. Para napi semuanya dipertemukan dengan si Queenland, tapi ada satu napi yang nengtreng karena melihat si Queenland adalah vampire, sama seperti yang berkeliaran harus dibunuh. Anyone else? Then let us fight. Welcome, Professor. Betapa kagetnya mereka karena yang datang bukan si Palmer. Setelah diperiksa dan memverifikasi akun yang digunakan untuk pembayaran, lelang pun dilakukan. Highest dollar value bid wins. $5 million. 10 million. All right. 50. 30 million. 50. 100 million. 200 million. 300 million. Lelang gila-gilaan membuat si Alonso panik. Dia pun memberi aturan baru yang bisa membawa pulang buku ini adalah dia yang memiliki saldo terbesar di akunnya. Agreed. Agreed. All right, we'll start with Mr. Satrakian here. $323 million. All right. What about the German here? What's he got? $351.8 million. Gedean si Palmer, gengs. Duitnya gelo. Ya, pemenangnya pun sudah ditetapkan dan segera nyuruh anak buahnya supaya mentransfer seluruh saldo ke rekeningnya. Namun, pada saat akan menyerahkan bukunya, saldo tersebut tidak bisa ditransfer karena tiba-tiba akun si Thomas dibekukan. Pasti itu adalah pengaruh si Coco. Tidak ada lagi tawar-menawar, pemenang pun dialihkan pada si Abraham. Si Thomas juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi si Abraham juga harus waspada, gengs. Tidak boleh leha-leha karena si Thomas pasti akan berusaha merebutnya kembali. 323 million. Go! Abraham! Mereka kini terjebak karena sudah tidak bisa menjalankan lagi mobil, terkepung dan hanya bisa melawan tipis-tipis. Seketika tubuh si Thomas diambil alih oleh si The Master. Cemen, kau kukira akan turun untuk berebut The Lumen, dan seperti biasa si Thomas tukang kabur-kaburan. Lain dengan Mang Agus yang mencari si Abraham, tapi rupanya mereka sudah pergi. Persiapan yang sungguh sangat matang dari si Vasily. Ternyata kereta delay dan baru mau berangkat si Ep yang akan pergi membeli makanan, tapi belum juga mendapatkannya. We gotta stop!
Gila, ratusan vampir dikerahkan hanya untuk menghentikan kereta. Tapi kita alihkan dulu ke Stoneheart Group. Si Thomas kecewa berat karena si Palmer seperti sudah mempermainkan dan mempermalukannya. Terlebih itu sudah termasuk kategori pengkhianatan pada si The Master. Si Palmer pun mengungkapkan kalau tim keamanan khususnya bisa merebut kembali The Lumen sebelum si Abraham menerjemahkan sampulnya. Tapi dengan satu syarat, si The Master harus menghormatiku dengan cara memberikan darahnya. Nah kan, mamam tah katanya pelajaran buat si Palmer. Karena yang dipegang si The Master adalah perjanjian awal, si Palmer harus memuluskan dulu setiap rencananya. Baru ketika berhasil akan diberikan immortality, kali ini si Coco sudah dipastikan benar-benar modar. Kembali ke kereta, alih-alih menunggu, si Nora malah ngajak si Jet supaya keluar duluan. Yang ada si Abe malah kesusahan nyarinya. Namun ada yang aneh, biasanya bocil vampir kematian susah dibunuh karena kecepatannya. Tapi kini si Abe malah dengan mudah membunuh dua bocil vampir sekaligus, sedangkan si Nora dihadang oleh si Kelly. Kekenyot geng, sungguh di luar kebiasaan. Tebasan pedang si Nora biasanya membuat vampir suka bararuntung. Tapi kali ini si Kelly terluka pun tidak. Tubuhnya seperti terbuat dari besi dan baja. Lalu apa cenah sebenarnya yang sedang direncanakan oleh si The Master terhadap si Jet? Kan bener Mang Agus masuk gorong-gorong juga untuk menjalankan perintah si Quinlan, namun situasinya sulit. Si Quinlan pun tiba di sana dan si Abraham tidak mau memberikan The Lumen karena The Ancient pasti akan menghancurkannya, termasuk bagian dari yang diinginkan si The Master. Si Abraham tahu apa yang diinginkan si Quinlan, jadi biarkan aku mempelajari apa yang aku cari. Setelah itu kita gunakan buku ini untuk memancing si The Master. Si Abe yang baru menemukan si Nora, namun keadaannya sudah tersebar banyak cacing di dalam tubuhnya. Si Nora memberitahu si Abe kalau si Kelly membawa si Jet, tapi dia tidak merubahnya. Si Abe juga tidak bisa membunuh si Nora, dia lebih memilih mencari jalan lain. Akan berusaha mencari penawarnya sekuat tenaga, tapi si Nora lebih memilih bundir. Kacau gengs, apakah akan ada pengganti si Nora? Lalu seperti apa cenah kisah selanjutnya? Apakah si Abe masih memiliki semangat untuk menghadapi ini seorang diri? Lalu bagaimana sikap si Palmer? Apakah dia akan tetap membantu si The Master? Dan apakah si Abraham bisa membunuh si The Master? Kita ketemu lagi di next video, oke? Salam perkenyotan.